Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kacu. Hari ini Kacu akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pembahasan UNBK Biologi tahun 2019. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas 1 sampai 10 nomor, kali ini kita lanjut ke nomor 11. Jadi sebelum kakak bahas, kakak harap kalian sudah mempersiapkan file atau bahan materi yang akan kita bahas, yaitu soal UNBK tahun 2019. Oke? Bisa kita mulai ya? Nah, pada nomor 11 adik-adik, kalian bisa lihat bahwa di situ menunjukkan gambar jaringan tumbuhan. Kakak sudah ilustrasikan gambarnya. Jadi dari gambar ini ada 3 bagian. Pertama ada Z, Y, dan X. Untuk Z dan Y ini kakak tambahkan. Nah, kita tentukan dulu bagian-bagiannya. Si Z itu adalah pembuluh xilem, atau nama lainnya pembuluh kayu. Pada bagian yang Y itu kambium. Sedangkan bagian yang X itu adalah pembuluh floem atau pembuluh tapis. Oke. Jadi ini juga bisa dilihat dari arah tanda panahnya. Si Z, xilem itu dia tanda panahnya ke atas, artinya dia fungsinya untuk membawa air dan garam-garam mineral. Sedangkan si X yang ditanya itu tanda panahnya ke arah ke bawah, artinya dia mengedarkan sari-sari makanan. Ya, betul. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa si X ini adalah si pembuluh tapis atau floem. Oke, sekarang kita cek optionnya. Pertama, A. Sel berbentuk piramid dan memiliki pembuluh tapis, berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral. Ada kalimat pembuluh tapis, pernyataannya betul, tapi fungsinya mengangkut air dan mineral. Maka pernyataan A salah, karena mengangkut air dan mineral itu fungsi dari, ya betul, xilem. B. Selnya berbentuk piramid dan memiliki pembuluh tapis, berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Kita cek lagi yang C. Sel berbentuk lancip dan memiliki dinding sel berupa lubang-lubang tip, berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air. Nah, itu kalau bicara tentang penopang dan pengangkut air, itu juga kalau penopangnya sendiri berarti dia jaringan memperkuat atau sklerenkin kolenkin. Kalau pengangkut air bisa juga nanti di situ xilem. Nah, maka dari soal nomor 11, pilihan yang paling tepat itu adalah yang B, berdasarkan gambar. Oke, selanjutnya pada nomor 12. Di soal nomor 12, pertanyaannya, seorang penderita diabetes mellitus membutuhkan hormon insulin untuk menjalankan sebuah terapi. Jadi poin pada soal nomor 12 itu diabetes mellitus berhubungan dengan insulin. Nah, maka kita cek pilihannya, mana yang paling tepat. Hormon, peranan dari insulin. Sedikit tentang insulin, bahwa insulin itu dihasilkan oleh pankreas, terutama tepatnya di Pulau Langerhans. Nah, peran dari insulin kita cek satu-satu. Dia mengatur kadar gula dalam darah. Oke, jawabannya langsung bisa ketemu di option A. Option B, mengubah glikogen menjadi glukosa. Itu adalah peranan dari yang disebut sebagai glukagon. Ini kakak kasih tambahan. Ini peran dari hormon glukagon. Meningkatkan metabolisme mineral. Ini peranan dari hormon mineralokortikoid.
Sedangkan meningkatkan metabolisme lemak dan meningkatkan metabolisme protein, ini keduanya itu peranan dari si glukagon lagi. Nah, atau bahasa gampangnya sebenarnya kalau insulin itu dia mengubah glukosa dalam darah disimpan dalam bentuk glikogen. Ini peran dari insulin. Jadi peranannya atau fungsinya berkebalikan dengan glukagon. Sehingga nomor 12 jawaban yang benar adalah A. Nomor 13. Kakak cuma bacakan poin-poin pentingnya. Ini bicara tentang pembuluh darah. Pertama, letaknya tidak dekat dengan permukaan tubuh. Kalau tidak dekat dengan permukaan tubuh, pasti dia bukan vena, karena vena letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Kemudian diameternya kecil. Bicara diameter kecil, ukurannya sangat kecil. Ini menandakan bahwa dia ngomongin tentang kapiler. Kapiler itu pertemuan antara vena yang paling kecil dengan arteri yang paling kecil. Itu disebut sebagai kapiler. Yang ketiga, memiliki percabangan yang sangat halus berhubungan langsung dengan jaringan tubuh. Nah, dari 4 pernyataan ini sebenarnya di soal ini sudah menyatakan bahwa dia sedang berbicara tentang pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler. Nah, di pembuluh kapiler ada dua, ada pembuluh kapiler paru-paru, ada pembuluh kapiler tubuh. Nah, pada option keempat dia bilang berhubungan langsung dengan jaringan, artinya berarti dia pembuluh kapiler tubuh. Nah, kita cek option satu-satu. Yang A, mengangkut darah yang mengandung CO2 menuju atrium kanan. CO2, kalau bicara CO2 berarti dia ngomongin pembuluh vena. Karena dia bilang menuju atrium sebelah kanan, atrium itu kan di atas sebelah kanan, artinya dia dari seluruh tubuh, berarti vena cava baik superior maupun inferior. Opsi yang B, mengangkut hasil metabolisme tubuh dari aorta menuju atrium kiri jantung. Berarti pembuluh darahnya pembuluh aorta. Aorta itu dari seluruh tubuh. Yang C, mengangkut darah banyak mengandung oksigen dan sari-sari makanan menuju atrium kanan jantung. Atrium kanan jantung, kalau misalkan dia kaya akan oksigen menuju atrium kanan, berarti dia di sini arteri yang berukuran besar atau aorta. Yang ujung-ujungnya nanti dia akan balik karena bahwa menujunya ke atrium kanan, dia jadi vena cava. Yang D, tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, kalau pertukaran gas pasti kapiler. Nah, tapi di sini perlu hati-hati karena dia dari paru-paru ke dalam jaringan, maka dia kapiler paru-paru. Yang E, tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2 dan zat makanan dari darah ke dalam jaringan, maka ini adalah kapiler tubuh atau kapiler jaringan. Maka opsi yang paling tepat adalah yang E. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal nomor 14, kalimatnya ASI eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa memberikan makanan lain pada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Bayi tidak diberi tambahan cairan seperti susu formula atau sufor, air putih, air teh, madu atau makanan padat sebelum usia 6 bulan. Manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah, soalnya menurut kakak ini
bercanda karena kayaknya terlalu mudah gitu. Kalian dari pilihan pasti bisa jawab. Oke, yang pertama, pilihan yang A, agar tubuh lebih sehat dan gemuk. Pernyataannya kurang tepat karena fungsi ASI bukan itu. Maka jawaban A tidak masuk ke pilihan. Pemberian ASI berperan untuk B, agar sistem kekebalan tubuh lebih kuat. Ya, karena kenapa aku bilang ASI eksklusif itu sangat baik buat bayi pada usia 0 sampai 6 bulan? Karena pada ASI itu terdapat kolostrum, di mana si kolostrum itu berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh atau imunitas pada bayi. Opsi yang C tidak sebagai pengganti makanan pokok. Ya, karena makanan pokok bayi di usia 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI. D, bayi menjadi aktif bergerak. Kalau bicara aktif bergerak itu nanti ada usia atau waktu tertentu. Yang E, untuk mencegah konstipasi, sembelit. Artinya ya pada bayi ASI bukan berperan untuk melancarkan buang air besar. Maka pilihan yang paling tepat, yang paling mungkin adalah B, agar sistem kekebalan tubuh jadi lebih kuat. Nomor 15. Bayi yang baru lahir membawa kekebalan tubuh yang berasal dari ibu. Nah, pernyataan ini perlu kita pahami. Bayi yang baru lahir membawa kekebalan tubuh yang berasal dari ibu. Nah, ini disebut sebagai imunitas pasif alami. Pasif alami itu artinya bahwa si bayi itu dapat asupan dari luar berupa air ASI atau air susu ibu. Nah, ASI itu dia bersifat alami, tapi karena didapatnya dari luar tubuh maka dikatakan sebagai pasif alami. Kemudian pernyataannya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi setelah dilahirkan dapat dilakukan dengan cara. Nah, untuk usia 6 sampai 8 bulan pemberian kekebalan tubuh bagi bayi, pertama kalau jawabannya A, pemberian vitamin secara berkala. Vitamin itu biasanya diberikan bayi itu setelah umur 1 atau 2 tahun. Maka pernyataan A tidak tepat. Pemberian vaksinasi dan imunisasi secara bertahap. Ya, ini karena si bayi setelah pada tahap awal dia mendapatkan sistem kekebalan tubuh pasif alami, yang kedua dia akan mendapatkan kekebalan tubuh aktif buatan. Aktif itu karena tubuh dalam tubuhnya akan membentuk sistem kekebalan tubuh. Buatan karena dia disuntikan menggunakan vaksin. Salah satunya nanti di sini vaksinnya ada BCG, terus ada DPT, serta polio. Nah, pemberiannya bisa lewat suntik maupun lewat tetesan di mulut. Maka jawaban yang paling tepat B. Kemudian menjemur bayi setiap pagi selama 1 jam itu lebih ke tulang. Menghindari kontak dengan mikroba patogen itu memang harus dilakukan. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar bayi itu juga harus dilakukan. Nah, kalau bicara kekebalan tubuh maka opsi B yang paling tepat. Terakhir nomor 16. Pada ini mengeluh sakit dan sedikit bengkak pada sendi jari-jari kaki dan tangan. Poin pentingnya adalah terjadi bengkak pada jari kaki dan tangan. Kalau terjadi bengkak pada jari-jari dan kaki, baik di kaki dan di tangan maksudnya, itu terjadi penumpukan asam urat. Nah, maka jawaban yang paling tepat A. Kenapa bukan B? Kalau penumpukan asam laktat itu karena pegel-pegel kelelahan. Biasanya setelah olahraga, setelah beraktivitas itu terjadi penumpukan asam laktat. Nah, opsi yang C, ligamen pada persendiannya dia tertarik. Nah, itu bentuk dari yang namanya terkilir. Sedangkan opsi D dan E, terjadi pengapuran tulang di jari kaki dan tangan dan kekurangan zat kapur dan fosfor, itu bentuk kelainan dari osteoporosis. Nah, ini biasanya terjadi pada usia lanjut, terjadi proses pengapuran pada tulang. Itu untuk nomor 16. Oke.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih terus semangat. Untuk soal nomor 17, pernyataannya, seorang anak memiliki keluhan pusing, cepat mengalami kelelahan, mudah mengantuk, penurunan konsentrasi dan daya ingat. Dari hasil uji darah diketahui kadar hemoglobinnya adalah 7 gram per desiliter, sedangkan normalnya 12 sampai 17 gram per desiliter. Oke, jadi kalimat pentingnya sebenarnya dari sini. Kadar hemoglobinnya hanya 7 gram per desiliter, sedangkan normalnya 12 sampai 17 gram per desiliter. Artinya apa? Kadarnya di bawah normal. Karena di sini ada kalimat Hb, hemoglobin. Hemoglobin itu terdapat pada sel darah merah. Maka pilihan yang paling tepat yaitu B, anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Kenapa bukan A? Hemofilia itu berhubungan dengan darah sukar membeku. Nah, biasanya kalau hemofilia itu berhubungan dengan penyakit yang diwariskan. Kemudian kenapa bukan C? Leukemia. Ini selnya bersifat abnormal. Sel darah T abnormal atau bersifat kanker. Kemudian hipertensi. Tensi darahnya tinggi. Nah, dikatakan tensi darah tinggi itu biasanya dia takarannya itu bisa dari 120 sampai 180 mm Hg. Nah, sedangkan kalau hipotensi itu biasanya ada yang 60 per 80 mm Hg. Nah, untuk orang yang normal, artinya tidak hipertensi dan tidak hipotensi, itu rata-rata itu di 100 per 120 mm Hg, atau ada juga 80 per 120 mm Hg. Oke, jadi nomor 17 jawabannya B, anemia. Selanjutnya nomor 18, poin penting dari soal nomor 18 itu yaitu terjadi luka pada lambung atau pada dinding lambung sehingga terjadi radang pada lambung. Nah, dari pernyataan ini, kalau jawabannya pulkus, pulkus itu namanya dari tukak lambung. Nah, biasanya ini disebabkan oleh bakteri, infeksi, bukan karena luka pada lambung. Nah, kalau luka pada lambung itu cenderung karena dinding lambungnya saling bergesekan sehingga terjadi luka atau radang. Nah, appendicitis, appendix itu radang usus buntu. Kemudian ada serostomia, yaitu produksi air liurnya berlebih. Air liur atau saliva berlebih. Sembelit atau dalam bahasa biologinya disebut konstipasi. Biasanya ini kurang serat. Nah, gastritis ini produksi HCl-nya berlebih. Nah, produksi berlebih ini karena terjadi radang pada lambung. Nah, ini disebabkan karena pola makan. Jadi karena pola makannya tidak teratur sehingga bisa menyebabkan luka pada lambung. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, lanjut ke nomor 19. Bisa dibalik di halaman selanjutnya. Ini babnya tentang sistem pernapasan. Jadi setelah berlari selama 30 menit, dia nafasnya terasa terengah-engah. Frekuensi pernapasan menjadi lebih cepat dari sebelumnya karena
bicara frekuensi pernafasan. Oke, kita cek satu-satu. Jawabannya A. Saat berdiam diri atau duduk tanpa beraktivitas, maka oksidasi terhenti. Tubuh tidak membutuhkan pasokan oksigen. Dari pernyataan itu sudah pasti salah. Tidak mungkin tubuh kita tidak butuh oksigen, apalagi tidak terjadi oksidasi atau pembakaran. Kalau tidak butuh oksigen, ya berarti berhenti juga nanti nafasnya. Nah, opsi yang B, saat berdiam diri atau duduk tanpa beraktivitas, oksidasi berjalan lambat. Pernyataannya oke, kita anggap betul. Tubuh membutuhkan pasokan oksigen lebih banyak sehingga frekuensi pernapasan lebih cepat. Salah. Karena saat berdiri dengan beraktivitas berlari, kebutuhan oksigen lebih banyak saat berlari. Maka pernyataan B juga salah. Pernyataan yang C, jenis dan lama waktu berolahraga serta riwayat kesehatan tubuh berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan seseorang. Ya, tapi tidak berhubungan dengan riwayat kesehatan. Yang D, saat berolahraga otot melakukan lebih banyak aktivitas yang membutuhkan lebih banyak energi. Betul, karena otot dipaksa untuk berkontraksi dan berelaksasi sehingga butuh energi lebih banyak. Sehingga dibutuhkan pasokan oksigen lebih banyak pula. Maka jawaban yang paling tepat D. Terus kenapa E salah? Saat berolahraga, otot melakukan lebih banyak aktivitas dan mengeluarkan energi lebih banyak sehingga mengeluarkan udara pernapasan lebih banyak. Udara pernapasan tidak berpengaruh terhadap aktivitas. Itu berhubungan dengan frekuensi. Maka jawaban nomor 19 yang paling tepat adalah D. Oke, nomor 20 ini tentang fase menstruasi. Nah, pada fase X pada gambar itu menunjukkan fase menstruasi. Jadi ada 4 fase. Ada fase menstruasi, ada fase pra-ovulasi, ada fase ovulasi, ada fase pasca ovulasi. Secara umum, fase menstruasi itu dari hari ke-0 sampai ke-5. Fase pra-ovulasi dari hari ke-6 sampai hari ke-13. Sedangkan ovulasi itu pada hari ke-14. Fase pasca ovulasi itu pada hari 15 sampai 28 hari. Oke, dari gambar itu terlihat X itu ada di bagian paling pinggir dari 1 sampai 8. Nah, pada gambar itu X itu maka tadi kakak bilang dia fase menstruasi. Pernyataan pertama, ovum akan matang diselubungi oleh folikel. Nah, kalau kalimatnya diselubungi oleh folikel itu dia bicara tentang fase pra-ovulasi. Karena bicara tentang FSH, follicle stimulating hormone. Yang B, progesteron merangsang pembentukan lendir. Pernyataannya salah, karena progesteron itu fungsinya untuk menghasilkan atau membentuk dinding endometrium agar jadi lebih tebal. Artinya kalau misalkan sel telur dibuahi, maka progesteron dan estrogen terus dibentuk. Buat apa? Agar bisa ditempelin sama si janin atau embrio. Maka opsi yang B salah. Opsi C, estrogen menghambat pembentukan FSH, hipofisis melepas LH. Pernyataan ini juga salah. Opsi yang D, corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Ya, karena progesteron dan estrogen fungsinya untuk mempertebal dinding endometrium. Jika sel telur tidak dibuahi, maka corpus luteum itu akan berubah menjadi corpus albican, sehingga estrogen dan progesteronnya dia akan turun. Karena estrogen dan progesteron turun, maka terjadi
fase menstruasi. Maka jawaban yang paling tepat D. Yang E, FSH merangsang perkembangan folikel dan estrogen semakin meningkat. Pernyataannya benar, tapi bukan tahap menstruasi. Itu tahap pra ovulasi. Gitu ya, jadi ya. Ini pembahasan soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Ikuti terus pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.